Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kultum tentang siksa kubur. Setelah kehidupan ini kita masih akan memiliki rute yang cukup panjang. Salah satunya adalah alam kubur. Jadi ketika kita meninggal, maka kita akan segera hijrah dari alam dunia menuju kepada alam kubur. Kemudian apa yang akan terjadi di alam kubur? Banyak kisah yang menyatakan bahwasanya ada nikmat kubur dan juga ada siksa kubur. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah dari azab kubur karena azab kubur itu benar adanya." Dalam hal ini kami akan menyampaikan dua kisah. Yang pertama adalah ketika ada rombongan haji menuju Mekah, kemudian di situ ada seorang pemuda dan tiba-tiba pemuda itu meninggal dunia. Setelah rombongan yang lain menggali lubang kubur, maka ditemukan ular di dalam tanah yang digali kuburnya itu. Setelah itu rombongan itu berpindah menggali lubang kubur yang lainnya, kemudian ditemukan ular lagi sampai beberapa kali menggali lubang kubur, ditemukan ular di dalam liang kuburnya itu. Kemudian rombongan itu mendatangi seorang ahli ibadah dan ahli ilmu, yaitu Ibnu Abbas, dan selanjutnya minta fatwa atau minta petunjuk kepada Ibnu Abbas. "Wahai Ibnu Abbas, kami adalah rombongan haji, kemudian ada satu pemuda yang meninggal dunia. Akan tetapi ketika kita gali lubang kuburnya, ternyata setiap galian lubang itu selalu ada ular di dalam tanah itu. Kemudian apa yang harus kami lakukan?" Kemudian Ibnu Abbas menjawab, "Ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri." Artinya anak muda ini dulu insya Allah sudah berbuat sesuatu yang melanggar. Untuk itu kuburkanlah dia di mana tempat kamu menggali lubang kubur itu tadi, meskipun di dalamnya ada ular. Kemudian setelah prosesi penggalian kubur dan juga pemakaman pemuda itu, dan selanjutnya rombongan haji tadi sudah sampai di rumahnya masing-masing, maka rombongan itu mendatangi istri dari pemuda yang meninggal tadi dengan membawa bekal yang dulu pernah dibawa oleh suaminya. Kemudian setelah di rumahnya, selanjutnya rombongan itu bertanya kepada istrinya, "Perbuatan apa saja yang dilakukan oleh suamimu sehingga dia mendapatkan adanya lubang kubur yang selalu ada ularnya?" Kemudian istrinya bercerita bahwasanya pemuda itu adalah seorang penjual gandum. Akan tetapi ketika mereka sebelum menjual gandumnya, maka dalam karung gandum itu selalu diambil sebagian untuk kepentingan dia, kemudian menggantinya dengan tangkai-tangkai gandum, sehingga dalam karung itu berisi tangkai-tangkai gandum yang palsu. Dengan demikian pemuda ini termasuk orang yang pernah berkhianat, sehingga mereka akhirnya mendapatkan siksa kubur
bahkan sebelum dikubur sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk siksa-siksa kubur yang harus dia hadapi. Dan yang kedua, ada sebuah keluarga di Madinah, seorang ibu yang memiliki dua anak. Kemudian dua anak perempuannya itu yang selanjutnya satunya ikut ibunya dan satunya sudah ikut suaminya di kota yang berbeda. Suatu saat wanita yang ikut ibunya itu meninggal dunia. Dan selanjutnya setelah dimakamkan, saudara perempuannya tadi datang bermaksud untuk takziah atau menengok saudaranya yang meninggal dunia tadi. Dalam waktu yang bersamaan ternyata ada informasi bahwasanya di dalam kubur tadi ketinggalan sebuah kantong dan selanjutnya penduduk atau saudaranya kemudian menggali kubur tadi dengan maksud untuk mengambil kantong yang tertinggal tadi. Kemudian saudara perempuan ini juga ikut ke kubur dan selanjutnya setelah digali mereka ingin tahu bagaimana keadaan saudara perempuannya. Ternyata setelah dibuka tabirnya dan kemudian keluarlah api di dalam mukanya. Dengan demikian saudara perempuan itu kemudian pulang dan mereka mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibu, apa yang terjadi dengan saudara perempuan saya sehingga keluar api di mukanya?" Dengan demikian ibunya kemudian menjawab bahasanya saudara perempuanmu itu memiliki dua kebiasaan yang buruk. Yang pertama adalah hampir selalu mengakhirkan waktu sholat. Dan yang kedua, mereka memiliki kebiasaan mengintai rumah tetangganya dan kemudian menyampaikan apa yang ada di dalam rumah tangga orang lain itu, dan selanjutnya mereka menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di dalam rumah tangga yang selalu diintai itu. Inilah kebiasaan adu domba atau dalam bahasa agama disebut namimah. Dan ini adalah juga kebiasaan buruk dan selanjutnya ketika meninggal dunia maka mereka menghadapkan atau mendapatkan azab kubur, dan ini adalah satu kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh wanita itu. Dari dua kisah ini bisa kita ambil hikmah bahwasanya yang pertama siksa kubur itu adalah benar adanya. Kemudian hendaklah kita menjaga tiga perkara tadi, yaitu yang pertama apabila kita berdagang maka jangan sampai kita mengurangi timbangan atau memalsu barang dagangan. Apabila kita menjadi sebuah keluarga, maka jangan terlalu banyak mencampuri urusan keluarga yang lain yang ada di lingkungan kita, termasuk juga tetangga-tetangga kita, bahkan mengadu domba. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita terselamatkan dari azab kubur dan selanjutnya kita bisa mendapatkan nikmat kubur, yang itu semua adalah berkat amal perbuatan kita, keimanan kita, dan kerajinan ibadah kita, sehingga jangan sampai kita mengakhirkan waktu sholat, karena mengakhirkan waktu sholat juga bisa berakibat datangnya siksa kubur. Mari kita jadikan sholat sebagai satu keutamaan, sehingga kita membiasakan diri untuk mengawali di waktu-waktu awal datangnya sholat. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.